Prabowo resmikan ratusan satuan tempur Indonesia kembali jadi macan Asia. Kekuatan militer menjadi gambaran seberapa besar pengaruh suatu negara di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kekuatan militer tidak hanya merujuk pada banyaknya alutsista, namun juga pada kemajuan teknologi, kualitas personil, dan infrastruktur. Global Firepower merilis Indonesia berada di peringkat ke-13 sebagai negara dengan militer terkuat di dunia tahun 2025. Indonesia bahkan lebih unggul dibandingkan negara Jerman, Israel, hingga Malaysia. Di sini, Pangkogas Gapip, musuh sudah di depan mata, rebut dan kuasai wilayah musuh untuk menjaga kedaulatan NKRI. Militer Indonesia dinilai semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan ratusan satuan tempur baru di tubuh TNI. Peresmian ini adalah yang terbesar dalam sejarah TNI modern. Upacara peresmian satuan baru TNI itu digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hormat senjata! Rinciannya, 162 satuan baru TNI itu diantaranya 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus. Kemudian 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, dan 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Dengan penambahan 6 kodam baru, Indonesia kini memiliki 21 kodam yang tersebar di seluruh Nusantara dari total 38 provinsi. Namun ambisi untuk memperkuat pertahanan belum usai, masih ada 17 kodam lagi yang direncanakan akan dibangun. Pembangunan kodam baru ini secara bertahap akan menggantikan peran Komando Resort Militer atau Korem di berbagai provinsi. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Prabowo tekankan pentingnya kekuatan militer sebuah negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengabdian seorang prajurit TNI sebagai kehormatan sekaligus panggilan jiwa untuk siap berkorban demi bangsa dan negara. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan amanatnya pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus TNI Angkatan Darat. Menjadi prajurit, kata Prabowo, adalah suatu kehormatan, tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar dan kaya. Menurutnya, Indonesia memiliki sejarah panjang penjajahan dan penindasan. Oleh karena itu, Prabowo berharap generasi prajurit muda tidak melupakan perjuangan para pendahulu. Prabowo kembali menekankan pentingnya kekuatan militer sebagai syarat mutlak kemerdekaan. Untuk itu, dia meresmikan sekaligus melantik 6 panglima komando daerah militer baru, 20 komandan brigade baru, serta 100 batalion teritorial pembangun. Kalau kita mempertahankan bangsa kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Prabowo juga menitipkan pesan agar para perwira senantiasa menjaga dan membina pasukannya seperti keluarga sendiri. Dia juga mengingatkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian.
Prabowo menilai pandangan yang menyebut bangsa dengan strategi pertahanan defensif tidak akan pernah menang adalah keliru. Menurut dia, jika kekuatan pertahanan bangsa di setiap wilayah dikerahkan, maka Indonesia bisa bertahan dalam kondisi apapun. Prabowo pun kembali menegaskan pentingnya Indonesia memiliki militer yang kuat karena menurutnya tak ada negara yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Ada yang mengatakan dalam perang defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Pembentukan satuan tempur baru memperkuat postur pertahanan Indonesia. Pembentukan ratusan satuan tempur baru di tubuh TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat postur pertahanan. Kebijakan ini bukan sekedar pemekaran administratif, melainkan bagian dari penyesuaian struktur TNI terhadap dinamika geopolitik, ancaman aktual, dan kebutuhan efektivitas komando di lapangan. Selain itu, kehadiran Kodam baru tak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga meningkatkan fungsi pembinaan teritorial. Ya, bagian dari visi Presiden di mana bagaimana Indonesia memiliki istilahnya itu adalah Perisai Trisula Nusantara. Nah, dalam Perisai Trisula Nusantara bagaimana ke depan kabupaten kota itu terdapat 1 batalion infanteri teritorial pembangunan yang isinya di situ dapat membantu ketahanan pangan masyarakat di daerah kabupaten kota tersebut, dan juga bagaimana meningkatkan layanan-layanan kesehatan. Dan apa? Berarti Presiden ini telah merespon jauh ke depan bagaimana kondisi bangsa ini sudah dilihat begitu detail dan dengan eskalasi-eskalasi geopolitik global. Nah, itulah menjadi dasar mengapa kita sebagai masyarakat melihat relevansi dari Indonesia ataupun negara ini membangun kekuatan pertahanan demi menjaga kekayaan dan bangsa maupun masyarakat kita yang saat ini. Barangkali itu. Terima kasih. Kemerdekaan diraih pada tahun 1945 merupakan hasil perjuangan kolektif, bukan hadiah. Maka tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengisinya dengan pembangunan strategi ada di tangan generasi hari ini. Momentum pengukuhan satuan TNI dalam gelar operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Batu Jajar 10 Agustus bukan sekedar seremoni, tapi bentuk respons strategis negara dalam memperkuat kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan secara nyata.